kabar semuanya teman-teman? Sungguh luar biasa, Tuhan berikan kesempatan lagi untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Siapa yang di rumahnya bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Kita mau sama-sama angkat pujian, terpujilah Tuhan. Sama-sama tepuk tangan yuk. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Pemasih, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Satu kali yuk. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes, kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan. Biarlah kami tetap percaya Tuhan bahwa tiada Allah selain Engkau Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang setia Tuhan, yang gak pernah ninggalin kami Tuhan sedetik pun Bapa. Tiada yang dapat pisahkan
Kau hapus kesalahanku, berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Kami mau mengangkat tangan kami lebih tinggi lagi Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya kau setia. Oh your presence, oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake Oh your presence leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya kau setia. Oh your presence, oh your presence never leave me, never forsake me. Oh your presence never leave me, never forsake me. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Sungguh luar biasa Tuhan pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami gak mampu Tuhan bayar Tuhan buat setiap pengorbananmu Tuhan.
Engkau yang terbaik. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me, yes, God. God, you're so good. You are so good, Lord. Thank you. God, you're so good. Kau sungguh baik. You're so good to me. I am blessed. I am whole. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name, I am blessed. I am whole. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name. Come on, sing God, you're so good. God, you're so good. Come on, teman-teman. Nikmati hadiratnya Tuhan sore hari ini. Nikmatilah bahwa Dia sungguh baik untuk kita semua. You're so good to me. Come on, sing God. God, you're so good. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. To me. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes. Sungguh Tuhan, kami gak dapat balas Tuhan setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kau yang termanis Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kau yang terbaik Tuhan dalam kami Bapa. Dan sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau hadir Tuhan. Bukakan mata telinga kami Tuhan, agar kami setia Tuhan, dengar-dengaran Tuhan akan perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehobot. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk ibadah, sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama, and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. What's up Flamers, what's up T4C, senang sekali bahwa sore hari ini
saya bisa ada di tengah-tengah kalian semua walaupun kita masih dalam kebaktian online. Saya yakin sekali bahwa teman-teman dalam kondisi yang luar biasa, teman-teman dalam kondisi yang sehat semuanya, dan saya kagum sama kalian semua bahwa 1,5 tahun ini 1,5 tahun yang berat kita udah lewati, tetapi kalian bisa menyelesaikan sekolah kalian dengan baik, kalian bisa menyelesaikan pekerjaan kalian dengan baik, kalian bisa menyelesaikan pelayanan kalian dengan baik, kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik, dan saya bersyukur untuk hal itu. Teman-teman, kita telah melewati 1,5 tahun yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Kita telah melewati 1,5 tahun yang sangat berat. Kita telah melewati 1,5 tahun yang mungkin orang-orang sebelum kita ini nggak pernah mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi hal ini, kejadian-kejadian berat yang telah kita alami, saya percaya punya efek yang tidak hanya efek yang tidak menyenangkan bagi kehidupan kita, tetapi efek yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap punya maksud yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin di awal-awal pandemi kita bisa berpikir bahwa pandemi ini merupakan sebuah konspirasi dari teori-teori konspirasi yang berkembang. Lalu udah masuk pandemi berapa lama, mungkin kita bisa melihatnya dari sudut pandang ilmu pengetahuan bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang berulang. Lalu ada sebuah event, ada sebuah saat di mana kita berpikiran juga bahwa apa yang kita alami saat ini, kejadian buruk yang kita alami saat ini, merupakan ekses dari kemarahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini merupakan pemikiran yang berbahaya, teman-teman. Karena apa? Ketika kita berpikiran bahwa kejadian buruk yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan ekses dari kemarahan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa orang yang mengalami nasib yang lebih buruk daripada kita, orang yang mengalami kejadian yang lebih buruk daripada kita merupakan orang yang lebih berdosa daripada kita. Kita memposisikan diri kita menjadi hakim bagi sesama kita karena fokus kita adalah kesalahan orang lain, bukan kesalahan diri kita. Padahal Tuhan punya cara pandang yang lain dengan daripada cara pandangnya manusia. Tuhan punya fokus yang lain daripada fokusnya manusia. Tuhan nggak pernah fokus sama orang lain dalam kehidupan kalian. Tuhan fokusnya sama kamu. Maka dari itu sore hari ini saya akan memberikan sebuah sharing yang saya kasih judul kamu. Saya kasih judul kamu. Sebelum kita mulai, kita akan masuk ke Lukas 13 ayat 1 sampai ke 5. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah dosa dan penderitaan. Saya akan bacakan Lukas 13 ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah pada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, ayat kedua, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Ayat yang ketiga, tidak kataku padamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Ayat yang keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Ayat yang kelima, tidak kataku padamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita sudah melihat Lukas 13 ayat 1 sampai 5, sebuah perikop yang luar biasa, di mana di perikop ini ada dua kejadian yang luar biasa terjadi di Israel pada waktu itu. Kejadian pertama adalah kejadian di mana ada sebuah desas-desus, bisa di-bold ya, desas-desus, kabar burung tentang sebuah kejadian yang menimpa orang Galilea, di mana diceritakan bahwa ada orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus, kemudian darahnya dicampurkan dengan darah persembahan mereka. Menurut beberapa sumber dikatakan bahwa orang-orang Galilea yang dibunuh ini adalah pejuang-pejuang Zelot, orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan Israel dari Romawi. Dan pada saat itu Pilatus sebagai orang yang berkuasa atas Yerusalem pada saat itu melakukan penangkapan pada
para pejuang-pejuang Zelot ini. Dan kemudian ketika dia menangkap orang-orang pejuang-pejuang Zelot ini, desas-desusnya adalah ketika mereka dibunuh, darah mereka dicampurkan dengan darah korban persembahan mereka. Karena pada saat itu Pilatus dikenal sebagai seorang gubernur, seorang pemimpin yang gemar untuk membuat kesal orang-orang Yahudi dengan termasuk dengan cara menghina cara mereka beribadah, yaitu dengan mencampurkan darah orang-orang yang dibunuh itu dengan darah korban persembahan mereka. Tetapi ada juga cerita tentang bagaimana darah itu tercampur karena ketidaksengajaan, karena mereka bertempur di situ dan ketika mereka terbunuh, darahnya tercampur dengan tidak sengaja dengan darah korban-korban persembahan itu. Tapi ceritanya bukan kita mau tahu cerita mana yang benar, tetapi kejadian ini cukup membuat kita bertanya, why God, kenapa Tuhan bisa mengizinkan hal ini terjadi sama orang-orang itu? Dan kejadian kedua yang menarik adalah ada sebuah kolam di Yerusalem namanya Kolam Siloam. Kolam Siloam ini merupakan sebuah tempat persediaan air orang-orang Yerusalem. Bahkan orang-orang Yerusalem ketika akan melakukan peribadatan di Bait Suci, mengambil airnya itu dari Kolam Siloam ini. Bahkan Yesus pernah menyembuhkan orang buta di kolam Siloam ini. Tetapi ada suatu kejadian di mana sebuah menara di dekat kota Siloam runtuh dan akhirnya membunuh 18 orang yang tertimpa runtuhan menara itu. Sebuah kolam yang sakral bagi orang-orang Yerusalem, sebuah kolam yang membawa kehidupan bagi orang-orang Yerusalem, bahkan sebuah kolam yang pada sejarahnya tempat Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Bisa saya katakan adalah sebuah kolam sumber kehidupan, ternyata bisa menjadi juga sebuah kolam yang menjadi sumber petaka bagi orang-orang Yerusalem pada saat itu, karena sebuah menara di dekatnya rubuh dan menimpa 18 orang hingga meninggal. Dan hal ini cukup kita bisa bilang, kenapa Tuhan bisa terjadi? Dan kemudian hal-hal inilah yang menjadi bahan tanda kutipnya obrolan sekelompok orang-orang sama Yesus pada saat itu. Karena pada dasarnya kalau kita melihat budaya orang Yahudi itu beda-beda tipis sama budaya orang-orang Indonesia pada saat ini. Orang-orang Yahudi juga pada saat itu menganggap sebuah penderitaan, sebuah bencana, sebuah kejadian yang tidak menyenangkan merupakan ekses dari kemarahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita bisa lihat kejadian Yunus. Ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe dan pergi ke Tarsis, di tengah jalan laut bergelora, badai datang di atas perahu yang Yunus pakai. Orang-orang langsung berasumsi bahwa salah satu di dalam perahu ini adalah orang yang berdosa. Maka pada saat itu Yunus mengaku bahwa dia kabur dari panggilan Tuhan dan dia dibuang ke laut. Maka seketika itu juga laut menjadi diam. Nah, orang-orang Yahudi itu mirip-mirip sama orang-orang Indonesia, mengatakan bahwa kalau misalnya terjadi kemalangan, terjadi bencana, merupakan ekses dari kemarahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hal ini rupanya tidak terlalu disukai oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Kenapa? Ketika orang-orang ini melapor tentang kejadian tentang orang Galilea yang terbunuh ini pada Yesus, respon Yesus cuma satu. Kamu pikir orang-orang Galilea yang terbunuh ini dosanya lebih besar daripada orang-orang Galilea yang lain? Responnya cuma itu. Selain tentunya menyuruh mereka untuk bertobat. Kenapa responnya seperti itu? Karena satu hal, Yesus tidak menyukai sebuah ketidakadilan yang terjadi. Kenapa? Ketika mereka menjudge orang-orang ini merupakan orang-orang yang dosanya lebih besar daripada orang Galilea yang lain, kondisi mereka sudah meninggal, mereka tidak bisa membela diri mereka. Sudah menjadi korban atas sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, ditambah lagi korban sebuah penghakiman yang mereka tidak bisa bela. Karena itu Yesus tidak terlalu tertarik dengan cerita-cerita seram ini. Karena itu Yesus tidak tertarik dengan laporan mereka ini, karena pada dasarnya yang Yesus perlukan, yang Yesus mau adalah keadilan terjadi
bagi orang-orang ini. Kita selalu diminta untuk bisa berdamai dengan kejadian-kejadian yang buruk yang menimpa kita. Kita selalu diminta untuk berdamai dengan kejadian-kejadian yang tidak bisa diubah dalam kehidupan kita. Kita udah ikut core, kita diminta untuk berdamai dengan kondisi yang tidak bisa kita ubah. Tetapi di balik itu, terkadang kita masih nyinyir juga sama kondisi-kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita melihat orang-orang lain, teman-teman kita dapat kejadian lebih buruk daripada kejadian yang kita alami. Dalam Alkitab sendiri sebenarnya ada beberapa tokoh Alkitab yang dihakimi karena mengalami penderitaan, karena pengalaman penderitaannya. Yang pertama kita bisa lihat di Ayub. Ayub yang disuruh bertobat oleh Elifas temannya, di Ayub 4 ayat 7. Dikatakan seperti ini, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Elifas merupakan seorang sahabat bagi Ayub. Elifas merupakan seorang orang yang dekat dengan Ayub. Tapi pada kejadian Ayub tertimpa penyakit kusta, Elifas adalah orang yang menjudge Ayub untuk bertobat karena dia menganggap Ayub adalah orang yang tidak benar dan licik sehingga menerima murka dari Tuhan. Lalu ada kejadian kedua di mana ada orang buta disembuhkan di kolam Siloam oleh Yesus. Di Yohanes 9 ayat kedua, murid-muridnya bertanya padanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Atau yang ketiga, Paulus ketika digigit ular di Pulau Malta, di Kisah Para Rasul 28 ayat 3-4. Saya akan bacakan buat teman-teman. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Pertanyaannya satu, kenapa Yesus tidak tertarik dengan cerita-cerita seram ini? Bahkan pada suatu kesempatan ketika murid-muridnya bertanya tentang orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, Yesus menegur murid-muridnya. Selain tentunya Yesus concern dan tentang keadilan, konsep keadilan bagi korban-korban yang mengalami penderitaan itu, Yesus mengajarkan sebuah konsep yang sangat penting tentang pertobatan atau kesempatan bagi kita semua untuk berubah. Kenapa saya bisa bilang ini? Kalau kita lihat di Lukas 13 ayat yang 1-5 tadi, ada 2 kali Yesus mengatakan hal yang serupa, yaitu di Lukas 13 ayat yang ketiga dan yang kelima. Dikatakan seperti ini, tidak kataku padamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan di ayat kelima juga diulang lagi seperti ini, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Ada 2 kali pengulangan ayat ini, ada 2 kali pengulangan kalimat yang sama di ayat-ayat ini. Hal ini membuktikan bahwa hal ini merupakan suatu hal yang penting bagi kita semua untuk perhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa ini merupakan suatu hal yang penting bagi kita untuk kita pahami bersama bahwa concernnya Tuhan bukan kejadian mengerikan yang terjadinya. Concernnya Tuhan ada di kamu. Concernnya Tuhan itu bukan di event-event yang sudah terjadi sebelumnya. Concernnya Tuhan itu di kamunya. Karena itu ayat ini, kalimat ini diulang sampai 2 kali teman-teman. Karena itu ayat ini diulang sampai 2 kali. Bukan hanya merupakan kalimat anjuran, tetapi ini merupakan kalimat perintah. Kalau kamu bisa melihat teman-teman kamu yang kehilangan pekerjaan ketika pandemi ini berlangsung, bukan berarti kamu lebih baik daripada teman-teman kamu. Tetapi Tuhan kasih waktu kamu
untuk mengimprove diri kamu sendiri. Tuhan kasih kesempatan kamu untuk mengimprove kamu sendiri, untuk membuktikan bahwa kamu adalah orang-orang yang punya kesempatan. Kalau kita lihat banyak orang yang meninggal ketika pandemi ini sedang berlangsung, itu bukan berarti kamu sekarang lebih baik daripada mereka, tetapi itu adalah kesempatan Tuhan berikan pada kamu semua untuk bertobat, untuk memperbaiki diri kamu, sebuah kesempatan untuk membangun diri kamu dengan baik. Kalau kita bisa melihat banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah ketika pandemi ini berlangsung, bukan berarti kamu lebih baik, tetapi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan pada kita semua untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki kehidupan kita. Karena konsep sebuah pertobatan, konsep sebuah kata bertobat ini, hal ini sampai dikatakan 2 kali secara serius dan harus dilakukan, karena pertobatan, improvement, perubahan diri merupakan suatu hal yang harus kita lakukan berulang-ulang. Pertobatan, perubahan diri merupakan sebuah event yang harus kita lakukan setiap hari, secara terus-menerus. Karena apa? Kita ada sampai saat ini, kita diberikan kesempatan pada saat ini, cuma satu, karena Tuhan sayang sama kamu, karena Tuhan fokusnya sama kamu. Kalau kita dari awal sudah mengikuti sermon ini, kita melihat bahwa orang-orang banyaknya fokusnya bukan sama diri sendiri. Seorang hakim fokusnya sama yang terpidananya. Orang-orang yang laporan sama Yesus tentang kejadian di Galilea, tentang orang-orang Galilea, fokusnya sama orang-orang Galileanya. Ketika murid-muridnya ngomong sama Yesus, ini orang buta, siapa yang salah? Orang tuanya apa dia aja sehingga dia lahirkan buta? Murid-muridnya nggak lagi fokus sama diri dia sendiri. Murid-muridnya lagi fokus sama orang buta itu. Ketika orang-orang di Malta bilang Paulus adalah orang berdosa, dia digigit ular karena dia pembunuh, dia nggak yang fokus sama diri sendiri, dia fokus sama Paulusnya. Ketika Elifas ngomong Ayub harus berubah, Elifas gak lagi fokus sama dirinya, Elifas lagi fokus sama Paulus. Tapi Yesus mau kamu harus fokus sama diri kamu. Ketika kamu melihat sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, ketika kamu melihat sebuah kejadian yang menurut kamu sucks banget, tidak menyenangkan banget, menderita banget, kamu harus lihat diri kamu sendiri. Ketika kamu diberikan kesempatan untuk berubah, ketika kamu diberikan kesempatan untuk bertobat. Ini susah banget kondisinya Tuhan. Ini kondisinya susah banget. Ketika kamu mengatakan hal seperti itu, hal terbaik yang harus kamu lakukan adalah kamu bersyukur bahwa kamu masih bisa menjalani hari-hari kamu. Ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan, kondisi ini berat banget bagi aku. Sekolah online berat banget, pekerjaan di masa pandemi ini sangat berat Tuhan. Tapi kamu harus bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang tidak dapat kesempatan seperti yang kamu dapatkan pada saat ini. Yang menarik begini teman-teman, di Lukas 13 ayat yang pertama sampai kelima, tadi kita udah baca bareng-bareng. Ada kejadian yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan sampai 2 kali bahwa kamu harus bertobat. Kamu harus bertobat. Dan di bawahnya, di Lukas 13 ayat 6 sampai 9, kita akan baca bareng-bareng, kita akan buka ayat ini bareng-bareng. Judul perikopnya ada perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berubah. Di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Segera setelah kejadian yang barusan ya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7, lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun ini datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat ke-8, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia.
Kadang-kadang sudut pandang manusia dengan sudut pandang Tuhan itu berbeda, teman-teman. Kadang-kadang yang menjadi sudut pandang manusia sama Tuhan itu berbeda. Ketika manusia melihat sebuah penderitaan merupakan hukuman dari Tuhan, Tuhan melihat sebuah penderitaan itu adalah kesempatan bagi manusia untuk berubah. Ketika kita melihat melihat sebuah penderitaan merupakan ganjaran dari Tuhan yang Tuhan berikan pada manusia, Tuhan melihatnya sebagai sebuah kesempatan bagi manusia untuk mengimprove dirinya sendiri. Karena itu minggu kemarin kita telah melewati hari Pentakosta. Tuhan bukan merupakan pribadi yang meninggalkan kita begitu saja. Ketika dia naik ke surga, dia mengirimkan sebuah pribadi yang luar biasa dengan yang namanya Roh Kudus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Kuncinya satu, bagaimana kita bisa melihat dari kacamata Tuhan, bagaimana kita bisa melihat sebuah penderitaan dari kacamatanya Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat sebuah kejadian yang tidak menyenangkan dari kacamatanya Tuhan. Tuhan fokusnya sama kamu, tapi kamu fokusnya sama orang lain. Itu kejadian yang tidak matching sama dari sudut pandang Tuhan dan sudut pandang manusia. Tuhan sayang sama kamu, Tuhan care sama kamu, Tuhan mau kamu berubah karena suatu hal. Tuhan mau kita mengimprove diri kita dengan demikian rupa. Tuhan mau kita bertobat setiap hari, Tuhan mau kita menyadari kesalahan kita setiap hari. Tetapi sayangnya fokus Tuhan sama kamu, kamunya fokus sama orang lain. Kamu ngomong sama Tuhan, kalau dia mengalami hal seperti ini, teman saya kok mengalami hal seperti ini, jangan-jangan dia berdosa banget sama Tuhan ya. No, Tuhannya nggak lagi ngomong tentang teman kamu, Tuhan lagi ngomong tentang kamu. Kamunya mau bertobat apa enggak? Karena apa? Ketika kamu tidak mengalami hal seperti itu kamu harus menyadari bahwa itu adalah kesempatan kamu untuk berubah. Itu adalah kesempatan kamu untuk bertobat. Itu adalah kesempatan kamu untuk memperbaiki diri kamu. Kejadian orang-orang Galilea sangat jelas di Alkitab mengatakan bahwa kalau kamu nggak bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama dengan saudaramu. Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing, teman-teman. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apabila sebuah kejadian yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Ini semua sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Mau enggak kalian fokus sama diri kalian sendiri? Ini bukan sebuah keegoisan. Ini bukan sebuah ajaran tentang bagaimana kalian tidak memperdulikan orang lain, tidak. Tetapi ketika kalian melihat penderitaan dari sudut pandangnya Tuhan, kalian harus sadar bahwa fokusnya Tuhan itu di kamu. Kalau kita mau lihat penderitaan dari sudut pandangnya Tuhan, kita harus tahu bahwa kamu itu penting sekali buat Tuhan. Karena apa? Karena kamu dikasih kesempatan sama Tuhan. Karena kamu dikasih kesempatan sama Tuhan. Bagaimana dong kok caranya supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kacamatanya Tuhan? Gak ada cara lain, gak ada treatment lain. Kamu harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kamu harus punya relationship yang baik dengan Tuhan. Karena percuma, karena sangat omong kosong sekali ketika kita mau mengetahui isi hati Tuhan tanpa punya relationship yang baik dengan Tuhan. Sangat tidak masuk akal sama sekali ketika kita mau menyelami hati orang yang kita kasihi tanpa punya relationship yang baik dengannya. Mulai bangun lagi mesbah pribadi kamu. Mulai bangun lagi keintiman kamu dengan Tuhan. Mulai bangun lagi komunikasi kamu dengan Tuhan. Karena apa? Hal itu sangat penting bagi kehidupan kamu saat ini. Karena apa? Kondisi hal-hal seperti itu sangat penting untuk kamu bisa membangun diri kamu dengan baik. Karena apa? Hal ini sangat penting untuk kamu bisa berubah, bertobat setiap harinya, mengupgrade diri kamu dengan baik, sehingga kamu menjadi pribadi yang lebih baik.
Ingat teman-teman, fokus Tuhan bukan di orang lain. Fokus Tuhan bukan di pribadi lain. Fokus Tuhan itu ada di kamu. Dan sore hari ini dengan sebuah pengetahuan yang baru, saya mau melihat ketika teman-teman datang kembali ke gedung gereja, kita kebaktian onsite barengan lagi nanti, kalian datang sebagai pribadi-pribadi yang berbeda. Karena apa? Kalian udah punya konsep bagaimana kita bisa melihat sebuah kejadian dari sudut pandangnya Allah, bukan sudut pandangnya manusia. Ketika itu bisa terjadi, saya yakin dan pastikan bahwa kehidupan kita akan berbuah banyak. Kehidupan kita akan berbuah banyak. Karena apa? Kita punya koneksi yang benar dengan Tuhan, karena kita punya mesbah pribadi yang benar dengan Tuhan. Satu tahun setengah ini merupakan hal yang berat, tetapi saya exciting banget, saya semangat banget melihat buah yang akan teman-teman hasilkan ketika kalian tahu konsep bagaimana kita bisa meng-appreciate kejadian-kejadian di sekeliling kita dengan baik dari kacamatanya Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kok kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul Tuhan. Kami bisa bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Kami bisa bersama-sama untuk mengetahui kerinduan hati Tuhan untuk diri kami semua Tuhan. Untuk kehidupan kami semua Tuhan. Kau ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami terlalu fokus sama kejadian di sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kejadian di sekeliling kami bisa mengintimidasi kami untuk berpikiran yang tidak benar Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, pada sore hari ini Tuhan, kami punya sebuah konsep yang baru Tuhan tentang kejadian sekeliling kami Tuhan. Kami mau melihat Tuhan kejadian sekeliling kami bukan sebuah kutukan dari Tuhan, bukan sebuah ekses dari kemarahan Tuhan sama kehidupan kami, tapi kami mau lihat kejadian di sekeliling kami, kejadian yang tidak menyenangkan di sekeliling kami merupakan kesempatan bagi kami semua untuk bertobat, berbalik daripada jalan-jalan kami yang salah dan mengupgrade diri kami sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami melihat kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbuah banyak Tuhan. Karena kami bisa melakukan sebuah hal yang Tuhan sukai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk ibadah, sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama, and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.